Yang pertama nistinasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang gelap. Contohnya menutupnya daun petai Cina atau daun kupu-kupu pada saat gelap atau malam hari. Hidrotropisme yaitu gerak tropisme atau gerak pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompeten, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dian C. Fitriani, Guru IPA SMP Negeri 174 Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu terdiri dari yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam. Contohnya adalah gerak protoplasma atau gerak kromosom saat terjadi pembelahan sel. Yang kedua adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Contohnya adalah gerak tropisme, taksis, dan nasti. Dan yang ketiga adalah gerak higroskopis, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh perbedaan kadar air dalam tubuh tumbuhan. Oke, yang pertama adalah gerak endonom. Tadi gerak endonom itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari dalam. Nah, contohnya ini adalah gerak kromosom saat terjadi proses pembelahan sel, di mana kromosom bergerak menuju ke kutubnya. Yang kedua adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar seperti air, cahaya, zat kimia, sentuhan, dan lain-lain. Gerak esionom itu ada 3. Yang pertama adalah tropisme. Gerak tropisme adalah gerak pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Yang kedua, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pada tumbuhan sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan berpindah tempat yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, gerak taksis ini karena terjadi perpindahan tempat itu terjadi pada tumbuhan tingkat rendah seperti ganggang atau bakteri yang termasuk ke dalam tumbuhan. Yang ketiga adalah nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Baik, kita lihat yang pertama dari gerak esionom adalah gerak tropisme. Gerak tropisme tadi adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Pada tropisme ini ada tropisme positif apabila geraknya menuju arah datangnya rangsang. Sedangkan tropisme negatif apabila gerak menjauhi arah datangnya rangsang. Nah, gerak tropisme ini sendiri ada yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme yaitu gerak tropisme atau gerak pada sebagian tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Nah, kita lihat gambar percobaan ketika kalian meletakkan kecambah di dekat jendela, maka arah batangnya itu akan membengkok atau membelok ke arah cahaya matahari. Nah, gerak ini disebut dengan gerak fototropisme. Yang kedua adalah hidrotropisme, yaitu gerak tropisme atau gerak pada sebagian tubuh tumbuhan
yang dipengaruhi oleh rangsang berupa air. Nah, contohnya gerak akar tumbuhan menuju sumber air. Nah, kalian perhatikan kenapa akar kaktus sangat panjang. Karena akarnya akan berusaha mencari sumber air. Nah, gerak akar kaktus menuju sumber air itu disebut dengan gerak hidrotropisme. Nah, ini kita lihat seperti gambar ya, itu adalah hidrotropisme. Kemudian gerak tropisme yang ketiga ada geotropisme. Geo itu pusat bumi, yaitu gerak pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan pusat bumi. Nah, contohnya adalah gerak akar tumbuhan yang selalu menuju pusat bumi. Kita lihat di sini. Kalau kita melakukan percobaan pot bunga yang dibalik posisinya atau seperti gambar, maka akar akan selalu ke bawah karena akan menuju pusat bumi. Nah, di sini batang akan menuju ke atas. Gerak batang ke atas itu menuju cahaya matahari dan menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Sedangkan gerak akar yang ke bawah menuju pusat bumi disebut geotropisme positif. Nah, geotropisme juga disebut dengan gravititropisme. Yang keempat, tigmotropisme, yaitu gerak pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang sentuhan. Nah, mungkin kalian pernah melihat sulur dari pohon mentimun atau melon atau labu itu yang seperti per itu menempel pada pohon lain, batang pohon lain. Nah, seperti gambar. Nah, ini adalah gerak yang disebut dengan tigmotropisme. Gerak esionom yang kedua adalah gerak taksis ya. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, jadi bisa berpindah tempat. Nah, ini seperti yang tadi Ibu katakan bahwa terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau seperti bakteri, Euglena, ini termasuk ke dalam gerak taksis. Sebagai contoh ada fototaksis. Fototaksis gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya adalah gerak Euglena menuju cahaya matahari. Nah, ini bergerak, berpindah tempat. Yang kedua, kemotaksis ya. Kemotaksis ini gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang zat kimia. Contohnya adalah gerak gamet jantan menuju gamet betina pada proses penyerbukan. Nah, itu terjadi perpindahan tempat, bergerak. Dan gerak esionom yang ketiga adalah nasti. Nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, gerak nasti ini terdiri dari niktinasti. Yang pertama nistinasi, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang gelap. Contohnya menutupnya daun petai Cina atau daun kupu-kupu pada saat gelap atau malam hari. Mungkin kalian pernah melihat setelah waktu maghrib tiba, daun petai Cina pada menutup. Nah, ini geraknya disebut dengan niktinasti. Nasti yang kedua adalah fotonasti. Ya, dari kalimat fotonasti kalian bisa mengetahui bahwa rangsangnya berupa cahaya, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalapa. Ini merupakan contoh dari fotonasti. Yang ketiga dari gerak nasti adalah seismonasti. Nah, seismo dengan tigmonasti itu sama, yaitu berupa rangsang sentuhan. Jadi gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang sentuhan.
Contoh menutupnya daun putri malu saat disentuh. Mungkin kalian pernah melakukan percobaan ini, kalian menyentuh daun putri malu, ternyata daunnya menguncup ya atau menutup. Nah, ini yang disebut dengan seismonasti. Dan nasti yang keempat adalah termonasti. Termonasti itu termo artinya suhu, jadi gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsang suhu. Contoh mekarnya bunga tulip. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gerak termonasti. Gerak pada tumbuhan yang ketiga adalah gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang berupa perbedaan kadar air dalam tubuh tumbuhan. Nah, yang merupakan gerak higroskopis adalah pecahnya biji polong petai Cina atau peristiwa pecahnya anulus spora pada tumbuhan paku. Nah, ini mungkin kalian pernah melihat biji pohon petai Cina dari petai Cina itu berserakan di bawah. Nah, kemudian ketika melihat kulit bijinya itu sudah pada mekar ya. Itu adalah salah satu contoh dari gerak higroskopis. Baik, itu tadi materi tentang gerak pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sobat kompeten.